Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi perbincangan setelah baliho bergambar dirinya menuju Jakarta viral di media sosial. Dalam baliho itu, saudara, Ridwan Kamil yang mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Dalam baliho itu terdapat pesan bertuliskan, "Lagi jalan kemana, Kang?" Lalu seolah-olah pesan itu dijawab RK yang bilang, "OTW Jakarta nih." Berbagai spekulasi pun muncul, antara lain kemungkinan kode keras Ridwan Kamil yang akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Kode akan maju ke Pilkada DKI juga dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Di akun Instagram miliknya, @ahmadsahroni88, ia mengunggah foto baliho bertuliskan "Dari Tanjung Priok untuk Jakarta" disertai dengan caption atau keterangan, saudara, "Permisi Bapak Ibu Kakak sekalian." Munculnya baliho bergambar Ridwan Kamil bertuliskan "OTW Jakarta nih" sontak direspons Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sambil berseloroh, Sahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Ridwan Kamil kan bilang mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Nah, ini bukan Medan Merdeka Selatan kali, Bang. Enggak kan, kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Tapi lebih mudah ya? Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Jadi gua anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Wakilnya. Hah? Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Sombong amat. Pernyataan itu dibalas RK dengan cuplikan video Mandra di sinetron Sidul Anak Sekolahan saat berkata, "Sombong amat." Sombong amat. Emil pun memention atau menautkan akun Instagram Sahroni sambil menuliskan pesan, "Ada salam dari Mandra, hatur nuhun." Konten itu dibalas lagi oleh Sahroni dengan mengunggah tulisan, "Menyala-nyala ini, Sahroni versus Ridwan Kamil." Ditambah caption, "Maaf, numpang tanya, gimana ini jadinya? Menyala." Sayur dan saling berbalas pesan antara Ridwan Kamil Sahroni makin mencuatkan kemungkinan cek ombak keduanya bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Wacana ini bergulir di tengah pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana peluang adu kuat Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni yang saling lempar kode maju ke Pilgub DKI? Kita bahas sore hari ini bersama Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem, dan kemudian ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dan juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Nilu. Saya ingin ke Bung Hanta dulu nih. Ini apa yang Anda baca ini, lagi tes ombak dua-duanya atau gimana? Ya, Nilu, pastilah ini tes ombak ya, karena Pilpres baru saja selesai, mereka testing the water, tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya, sehingga bisa muncul di permukaan. Pak Sahroni juga cerdas mengambil isu ini, kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil yang cukup populer kemarin di dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai, ya jadi dia terangkat juga naik berhadap-hadapan. Dan kita tahu Pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar pilkada. Ini bisa jadi pilkada cita rasa Pilpres. Ini Pilpres kelas 2 lah kira-kira. Padahal masih 10 bulan lagi ya, masih cukup lama di bulan November. Nah, yang menarik bagi saya, dua kekuatan ini kalau kita bandingkan dua figur ini, yang menarik adalah satu, keduanya punya partai. Jadi mereka bukan pepesan kosong. Sahroni bicara,
dia punya Nasdem. Mesin Nasdem itu bisa diandalkan di Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil. Golkar lagi naik-naiknya ini di Pilpres dan lagi hotnya ini di Pilpres sehingga kekuatan partainya bisa diandalkan. Yang kedua, Oke. secara elektabilitas data Poltreking Indonesia kedua-duanya masuk di 5 besar. Bang Saroni itu di nomor 5 di kami. Ridwan Kamil itu kompetitif dengan Anies Baswedan. Jangan lupa ada nama Anies Baswedan. Ini kuat juga selain Ridwan Kamil. Yang ketiga, mereka punya basis. Kalau bicara Pilpres, kekuatan 01 dan 02, Prabowo dan Anies Baswedan itu imbang di Jakarta. Nah, kedua-duanya bisa jadi basis. Kalau misalnya masih solid, basis Anies Baswedan, apakah Saroni akan maju bersama Anies semakin terkonsolidasi, atau Saroni maju sendiri, ini basisnya Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, bagian dari mesin politik pengepul suara Pak Prabowo, juga bisa mengandalkan basis Prabowo di Jakarta yang juga kuat, berimbang. Jadi sama-sama kekuatannya relatif kuat ya. Dari sisi personal punya plus minus juga. Kalau Ridwan Kamil punya pengalaman rekam jejak di Jakarta, kemudian punya mesin medsos yang bisa diandalkan, kemudian followernya juga banyak, cuma bedanya Jawa Barat memang beda dengan Jakarta. Ridwan Kamil punya pengalaman di Jakarta. Sebaliknya Saroni itu orang Jakarta. Dia punya basis dapil di Jakarta, kabarnya juga suaranya signifikan, tapi belum punya pengalaman eksekutif seperti Ridwan Kamil. Jadi menurut saya memang relatif elektabilitas masih Ridwan Kamil per hari ini. Tapi Saroni juga tidak jelek-jelek amat. Kalau di data kita sudah di atas 5%. Saroni itu di 6%, kalau Ridwan Kamil tentu di 2 digit bersama Anies Baswedan. Jadi menarik, saya kira sambil menunggu nama-nama lain selain 2 orang ini, jangan lupa ada Anies Baswedan yang 10 besar saya bilang tadi. Kalau PD Perjuangan antara Pak Ahok dan Bu Risma, kemudian masih ada Gerindra mantan Wakil Gubernur Pak Riza Patria. Itu mungkin nama-nama yang potensial. Oke, tapi kalau Anda melihat meskipun mereka sekarang lagi cek ombak, tapi kan juga lagi ada RUU DKJ ya, yang saat ini juga akan dibahas. Bagaimana Anda melihat ini ketika ada RUU DKJ ini? Iya, kalau ternyata tidak berubah sistemnya, maka relevan kita bicara. Pilkada DKI masih dipilih langsung. Tapi begitu itu ditunjuk presiden, maka selesailah urusannya. Yang pegang itu ya Bang Doli, lebih besar ini lobby-lobbynya ke Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi sepanjang itu belum ada perubahan, maka relevan kita diskusi hari ini. Dan potensi koalisinya bergantung, ini yang menarik koalisinya. Koalisinya ini kalau masih masih seperti dinamika sekarang, tripolar seperti Pilpres. Jadi koalisi di Pilkada DKI ini menurut saya tidak bisa dipisahkan di nasional nanti. Apakah nanti seperti 3 ini polanya, atau ada komposisi baru di mana nanti ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Kan ada pergeseran partai nanti. Nah, itu antara 2 itu nanti seperti apa. Terkait aturan undang-undang, menurut saya yang paling penting adalah yang perlu dicermati adalah sistem pemilihannya. Karena ini ibu kota. Sepanjang belum ada perubahan, berarti pemilihan langsung. Dan kalau ada pemilihan, jangan lupa pilkada yang lain akan kalah dengan pilkada DKI. Tenggelam yang lain ya. Halayak. Saya ke Bung Hermawi dulu. Ini benar ada memang obrolan di internal Nasdem, misalnya mau Sahroni mau diajukan di Pilgub DKI? Ya, jadi Pak Sahroni ini kan bendahara DPP. Beliau sudah 2 kali menjadi wakil ketua Komisi 3. Memang dan beliau memang populer di Jakarta ya. Saya melihat sendiri waktu kampanye Anies yang terakhir di JIS. Saya duduk bersebelahan dengan beliau, banyak sekali yang minta foto, yang bilang gubernur dan segala macam. Tetapi saya mau komen tadi Pak Hanta, sepertinya benar kalau bicara gubernur DKI itu masih relevan membicarakan tentang peta koalisi Pilpres. Nah, kebetulan Pileg kali ini di DKI kami sama Bung Doli itu sama-sama 10 kursi. Yang barusan kita hitung ya, sama-sama 10 kursi. Dan koalisi Amin itu naik tajam. Kalau tidak ada perubahan itu PKS 17 menjadi ketua DPRD. PKS menjadi ketua DPRD, Nasdem 10, PKB 9. Nah, apakah nanti koalisi ini akan tetap seperti ini atau akan mengalami perubahan, itu juga nanti akan ditentukan. Minggu depan akan ada pertemuan 3 ketua partai tingkat provinsi koalisi Amin.
Oke. diprakarsai oleh teman-teman Nasdem. Tapi intinya Pak Saroni memang banyak digadang-gadang oleh pihak lain, Oke. belum oleh DPP, dan dinilai layak untuk sampai kita bercandanya begini. Ini ente melulu DPR RI, udahlah ke sanalah ke balai kota lah. Oke. Jadi beliau sudah 3 kali. Oke, jadi adalah ya kira-kira mungkin sudah adalah disimpan karpet merahnya untuk Pak Saroni gitu lah ya. Semangatnya ada. Saya ingin ke Pak Doli dulu. Pak Doli, kalau Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Pertama, melihat chat antara Ridwan Kamil dan Saroni, kita senang aja. Ya, ketawa di tengah-tengah itu menjadi dahaga di tengah-tengah dinamika yang tinggi sekarang soal pilpres dan pileg-pileg. Jadi kita senang lah canda-canda teman-teman itu. Yang kedua, soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil, apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Nah, kami juga sebetulnya kan juga mempersiapkan pilkada ini juga sejak jauh-jauh hari. Ya, kami sudah pernah mengeluarkan 2 kali surat tugas kepada bakal calon kepala daerah, termasuk yang terakhir 2 bulan yang lalu, kira-kira 1,5 bulan sebelum pileg, ya, kita kumpulkan lagi bakal calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir, termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di 2 tempat, baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Jadi kembali kepada yang bersangkutan, tetapi nanti keputusan akhirnya kita akan lihat, nanti biasanya kami akan bentuk tim di teman-teman pemenangan pemilu di DPP untuk mengkaji, termasuk melihat kemungkinan elektabilitasnya melalui survei dan seterusnya itu. Oke, berarti artinya memang sudah disiapkan lah ya karpet itu untuk Pak Ridwan Kamil di DKI Jakarta gitu ya Bang Doli ya? Iya, kita juga ikut merekomendasikan. Oke, baik. 10 bulan itu kalau di politik mah itu sudah mepet sebenarnya waktunya. Nanti kita lanjutkan perbincangan di Indonesia Jeda.